Seorang umat yang berkata kepada saya, mengapa kita harus ngaku dosa kepada Romo? Ini seorang Katolik ya. Dia mengatakan begitu, ngapain kita ngaku dosa kepada Romo, kita ngaku dosa aja langsung kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang sama juga seringkali diajukan oleh orang Protestan. Mengapa harus ngaku dosa melalui Romo, tidak langsung saja kepada Tuhan? Gampang sekali jawabnya. Kalau kamu bisa ngaku dosa langsung kepada Tuhan, lalu ngapain minta doa lewat pendetamu? Sama saja, nggak perlu kita membutuhkan pendeta lah. Kamu langsung aja doa, ngapain mesti harus lewat pendeta begitu? Saudara-saudari, orang datang kepada Yesus karena mereka percaya Yesus punya kedekatan dengan Tuhan. Apa yang mereka minta, apa yang mereka mohon, itu dikabulkan oleh Tuhan lewat Yesus. Orang sakit disembuhkan, orang mengalami kesulitan-kesulitan ditolong oleh Yesus. Kenapa? Karena mereka percaya Yesus punya kedekatan dengan Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang kita mintain tolong karena kita percaya orang itu punya hubungan baik dengan Tuhan, dia punya kualitas hidup rohani yang baik. Lucy ini terus dia WhatsApp memberitahu perkembangan dari Farel. Darahnya diambil Romo, Senin kita akan ke Denpasar lagi, kita konsul lagi, mau diapakan anak ini. Terus lalu dia pasti di bagian bawahnya dia selalu bilang, mohon doanya Romo, terima kasih doa-doanya Romo. Ada orang-orang tertentu yang kita percaya, imam salah satunya, suster salah satunya, karena rajin berdoa, kita minta doa kepada mereka. Kita tidak mungkin datang ke orang, tolong hentikan ini hujan. Kita cari kepada orang yang namanya pawang hujan supaya menghentikan hujan begitu. Apa tidak? Tidak semua orang punya kualitas yang sama. Jadi kita minta tolong, itulah yang disebut dengan intercessory prayer, doa permohonan lewat orang-orang tertentu yang kita yakini Tuhan akan lebih mendengarkan dia. Tuhan dengarkan semua orang, Tuhan dengarkan semua orang, semua kita. Tapi ada orang-orang tertentu yang kita yakin dia punya kualitas, dia punya kedekatan diri dengan Tuhan. Itu orang-orang kudus. Kita minta tolong lewat orang kudus tertentu. Ini sekarang Legio Maria terus menggalakkan doa kepada Frank Duff, pendiri Legio Maria, supaya ada bukti untuk menjadikan Frank Duff ini dikanonisasi menjadi beato. Belum sampai dengan hari ini. Jadi orang berdoa melalui Frank Duff sebagai orang suci. Jadi kita mengatakan ada orang-orang tertentu yang memang punya kedekatan dengan Tuhan, dan disitulah letak Bunda Maria bagi kita. Dia punya kedekatan dengan Tuhan, dan kita meyakini dengan minta lewat Bunda Maria, Tuhan akan lebih mendengarkan. Semua orang akan didengarkan Tuhan. Semua kita, kata-kata Injil hari ini, minta maka engkau akan diberi, cari engkau akan mendapat, ketuk pintu akan dibukakan. Ini proses di mana orang berdoa, minta tidak dikasih, cari tidak dikasih, ketuk. Saya ingat waktu masih di seminari tinggi, kamar di sebelah ini bunyi musik sudah tengah malam. Kita tidak ketuk lagi di pintu, kita pukul di tembok begini, orang gila nih. Dia tidak tahu nih di tengah malam kita pukul-pukul temboknya gitu. Ya, tembok tidak mungkin bisa dibuka ya, walaupun kita punya keahlian mencuri. Tidak dibutuhkan seorang ahli filsafat, ahli hukum, ahli teologi. Yang diminta oleh Tuhan apa? Ketuk pintu. Gampang sekali. Orang cacat, orang lumpuh pun bisa ketuk pintu. Kenapa kita ketuk pintu? Ini dikatakan oleh Yesus, karena pintu pasti akan dibukakan bagi kita. Simple sekali. Simple sekali. Kita tidak perlu satu keahlian. Walaupun saya punya keahlian bisa bongkar pintu,
punya kunci renteng-renteng gitu untuk bisa buka pintu di pasturan. Tidak dibutuhkan itu. Karena apa yang dibutuhkan itu kita mengetuk. Itu kata-kata Yesus untuk kita. Masa Prapaskah mengajak kita untuk banyak berdoa, dan kita hari ini diyakinkan akan sabda Yesus hari ini, minta. Karena Bapak mana di antara kita, walaupun dia jahatnya seperti apa, Tuhan lebih baik. Karena Tuhan akan memberi apa yang kita minta, bahkan lebih dari yang kita minta. Oke? Bagaimana dengan hujan, Romo? Kalau kita minta ini supaya hujan, sementara di sebelah sana doa supaya tidak hujan, yang kira-kira yang didengarkan Tuhan yang mana? Kita tidak tahu. Sepak bola, satu mendukung Filipina, satu mendukung Indonesia. Filipina orang Katolik semua di sana, Indonesia orang jungklang-jungkling di sini. Yang mana Tuhan mau dengar ini? Yang mana menang kira-kira ini? Sama-sama minta supaya menang. Ini kata-kata Yesus, minta maka diberi. Doa itu mengajak kita semakin kita berserah kepada Tuhan. Mungkin yang kita minta tidak diberi, belum diberi. Ini kata-kata ini terus artinya apa? Ini Yesus bilang minta maka akan diberi, ketuk pintu dibukakan, cari kau akan dapat. Dalam pengalaman kita seringkali kita mengalami, kita minta tidak dikasih-kasih ya. Ada pasangan yang nikah sekian tahun tidak juga diberi-beri pasangan. Romo Denny katanya bisa mendoakan supaya orang hamil. Saya sudah datang ke saya 3 kali, tidak hamil-hamil Bapak Ibu. Kadang-kadang itulah pengalaman kita. Tapi yang dituntut dari kita, semakin kita percaya kepada Tuhan, yakin dengan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Hari ini kita berkumpul bersama dalam kebiasaan di paroki ini untuk menghormati Bunda Maria. Bunda Maria berada pada tempat di mana kita meyakini dia dekat sekali dengan Yesus. Kita bisa minta langsung sama Yesus, bisa, kenapa enggak? Ini kata-kata Yesus di sini. Tapi lewat Bunda Maria kita merasa Bunda Maria, Tuhan lebih mendengarkan dia daripada kita. Ada ibunya. Itu dibuktikan dengan peristiwa di Kana. Hal kedua yang ingin saya komentari adalah kisah tentang Ratu Esther yang diceritakan. Bukan Esti ini ya, istrinya Darius, Esther. Kamu doa seperti Esther ini supaya bisa gemuk. Kamu doa ini, dia kemarin sudah donor darah katanya supaya gemuk. Esther ini doa caranya gimana? Dia puasa 3 hari. Puasanya Esther tuh puasa apa? Tidak makan total. Ada banyak model puasa di dalam Alkitab ya. Yang modelnya Yesus, orang tanya Yesus tuh puasanya gimana, Romo? Puasanya Yesus kira-kira gimana? Kira-kira menurut kalian? Minum enggak dia kira-kira? Ayo, orang Katolik, kira-kira Yesus tuh puasanya apa? Minum enggak kira-kira dia? Minum. Kalian nih, itu puasa yang biasa orang Yahudi itu minum dia boleh. Makan yang enggak, minum dia. Itu puasa yang biasa. Daniel punya puasanya Daniel itu dia tidak makan beberapa jenis makanan seperti orang pantang. Ada banyak jenis puasa ya di dalam Alkitab. Tapi Esther dia mempertaruhkan hidupnya karena ini bangsanya sekarang terancam. Dia menjadi ratu di Persia. Diceritakan dalam bagian sebelumnya, orang Persia ini ingin menghabiskan orang Israel. Maka dia dirikan patung supaya disembah. Tapi Esther di sana mempertaruhkan nyawanya di sana. Dia berani menghadap kepada raja. Saatnya raja tidak panggil dia tidak boleh ketemu raja. Tapi dia berdoa, nih doanya bagus sekali ya. Dia meletakkan semua di tangan Tuhan. Dia puasa 3 hari. Dia minta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, tolong bangsa kami ini. Nih. Jadi doa orang dalam kesusahan biasanya doanya jauh lebih lebih kuat ya. Kalau kita biasa-biasa ya enggak. Tapi orang mau mati biasanya doanya itu luar biasa ya. Nanti sudah sembuh lupa lagi dia sama Tuhan, itu udah biasa itu ya. Tuhan, kalau saya sembuh saya akan ke gereja. Sembuh dia. Habis itu dia gereja hari pertama, hari kedua, hari ketiga mati lagi dia. Itu biasalah manusia seperti itu ya. Nah, Esther ini dapat menjadi contoh buat kita antara doa dan puasa. Kalau kita perlu sesuatu, puasa itu salah satu caranya ya. Silahkan bisa mencoba. Tapi kalau mau dikatakan di dalam Alkitab ya, Esther itu sampai hampir pingsan karena puasa. Ada 3 hari dia puasa ya.
Kalau cuman puasa 7 jam, 8 jam, 12 jam ya kecil lah. Silakan coba ya. Ada yang mau coba 3 hari gitu. Kalau mati nanti hubungi Mbak Retno ya, supaya bisa dilarikan ke rumah sakit. Tapi antara puasa dan doa itu dalam Alkitab itu sangat erat satu sama lain. Mari kita persembahkan intensi-intensi kita.